kualifikasi gawat darurat gitu ya Kak ya. Kalau misalnya Kak ingin berobat bisa dibantu sebanyak 3 kali di luar daerah untuk Kakak berobat. Namun jika Kakak melalui IGD dalam status gawat darurat itu dapat dibantu dan pembatasannya Kak, tapi harus dalam status kegawat daruratan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Jan 6, cara nonaktifkan BPJS, BBI, BBD bagaimana? Tidak bisa dinonaktifkan Kak ya. Karena kalau misalnya ngapain Kak dinonaktifkan? Karena kalau misalnya sebagai PBI itu kan kita gratis ya Kak ya, tidak perlu dinonaktifkan. Kalau misalnya mau mengaktifkan lagi itu harus berurusan ke pemerintah di daerah, tanyakan dulu regulasi setiap daerah gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Ilham 125, Kak mau tanya istri saya ASN, saya di swasta. Kalau BPJS istri ikut ke saya, bisakah? Soalnya kalau saya PIF Kak, kalau misalnya kakak istri dan kakak sama-sama ditanggung, itu memang dia berpisah gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya suami itu dari pekerjaannya dan dari istri dari pekerjaannya. Namun untuk anak itu bisa dipilih mau ikut ke suami atau ikut istri gitu ya. Sebanyak 3 orang anak gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Lisa Kirana. Kak lupa sandi aplikasi JKN karena no HP-nya udah dipakai, gimana caranya? Iya Kak, kalau misalnya Kakak mau akses di aplikasi mobile JKN namun tidak bisa karena nomor HP Kakak bisa mengubah nomor HP-nya dari WhatsApp Pandawa kita ya Kak. Nih nomornya ya di 0811 165 165. Chat aja di WhatsApp Pandawa kita, tinggal mulai percakapan dengan Assalamualaikum P atau apapun, nanti muncul ada tampilan 1234 kalau nggak salah, terus nanti ada pilihannya pelayanan administrasi ya, nanti diklik aja, nanti dikirimkan link, Kakak isikan di link itu Kakak ingin mengubah apa, terus nanti sudah bisa diakses nomor HP-nya, tinggal kembali lagi ke aplikasi mobile JKN, masukkan nomor HP dan nick-nya, pastikan nick-nya sudah benar, dan pastikan Kakak sudah memiliki pulsa minimal 5.000 sehingga kode OTP terkirimkan gitu ya Kak ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Kiki, BPJS ditanggung pemerintah, tapi BPJS Mandiri tetap ada tagihan. Iya Kak, kalau misalnya Kakak sudah beralih segmen nih, sebelumnya Kakak peserta mandiri ya, yang harus membayarkan iuran sekaligus, lalu tiba-tiba Kakak beralih sebagai peserta PBI, dan sebelumnya itu ada tunggakan. Nah, tunggakan itu tetap jadi kewajiban Kakak. Tidak akan hilang jika Kakak tidak membayarkan tunggakan tersebut, gitu ya. Jadi baiknya Kakak harus membayarkan tunggakan-tunggakan yang sebelumnya walaupun Kakak sudah beralih sebagai peserta PBI. Teman-teman boleh dibantu tatap layar ya, biar semakin banyak yang paham tentang program JKN, semakin banyak yang mengetahui program JKN. Oke, next pertanyaannya. Maaf Kak, kartu KIS saya dari pemerintah masih aktif nggak ya Kak? Kalau misalnya Kakak mau mengetahui, berarti Kakak tinggal download aja aplikasi mobile JKN. Nanti Kakak masukkan nomor HP dan nomor BPJS-nya atau NIK. Cukup NIK nanti masukkan. Masuk, setelah masuk Kakak bisa cek status kepesertaan Kakak aktif atau tidak ya. Next pertanyaan dari Kakak Rio, Kak BPJS saya bulan lalu udah bayar, sampai sekarang mau bayar lagi belum aktif. Kakak sudah pastikan membayarkan iurannya sebelumnya. Jika sudah, memang tunggu ya, saya mau menanyakan dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya Isran, dia udah bayar sebelumnya, dia baru mendaftar, dia udah belum bayar sebelumnya, tapi di bulan ini belum aktif juga, itu why? Dia misalnya baru mendaftar di bulan ini, dan di bulan ini dia bayar, di bulan depan, tapi dia cek nggak aktif, masih belum aktif. Ya, dia udah membayarkan dari bulan lalu misalnya contohnya, tapi di bulan ya dari bulan lalu sampai sekarang belum aktif. Suruh datang ke kantor BPJS Kesehatan aja Kak ya untuk mengecek kembali. Iya, dicek dulu. Sebentar Kak untuk pertanyaan itu. Nah, suaranya aja. Jelaskan Bang Isran ya. Jadi lebih baiknya melaporkan ke BPJS terdekat di kantor
boleh di kantor cabang ataupun di BPJS terdekat, di MPP ataupun nanti di BPJS keliling untuk dilihat terdaftarnya semenjak kapan, pembayarannya nanti diarahkan apakah kadang ada salah melakukan pembayaran. Nah, mungkin seperti itu karena kami tidak bisa memberikan jawaban yang konkret apabila belum mengecek datanya seperti apa. Oh, baik. Terima kasih Bang Isran. Lanjut pertanyaan dari Kakak Yanto. Saya pernah nunggak 5 bulan dan kena denda yang melebihi tunggakan 5 bulan. Ya Kak, gini, Kakak kan nunggak 5 bulan, terus Kakak perlu rawat inap ya, pasti Kakak rawat inap. Nah, kalau misalnya Kakak denda 5 bulan terus kakak kena denda kakak rawat inap itu memang ada denda layanan kak namanya. Nah itu dia 5% dari diagnosis penyakit dikalikan dengan jumlah tunggakan kakak gitu ya. Jadi pastikan untuk kakak membayarkan tunggakannya jangan sampai waktu baru dibutuhkan kakak membayarkan. Nah itu dia kasusnya kena denda layanan ya. Denda layanan itu 45 hari setelah pelunasan gitu ya kak ya. Itu pihak rumah sakitnya yang menagihkan ya kak ya. Jadi memang dia jadi melebihi dari tunggakan tersebut. Jadi pastikan jika kakak ada tunggakan, kakak bayarkan jauh-jauh hari, jangan sampai di situ sakit, di situ kakak baru membayarkan, gitu ya. Oke teman-teman, next pertanyaannya dari kakak Ilham. Kak mau tanya istri saya ASN. Oh, udah saya bacakan tadi. Next pertanyaannya dari kakak Kak Rianti, Kak mau tanya di JKN Mobile gimana cara update nama peserta bayi baru lahir. Nah, kalau misalnya mau update itu di WhatsApp Pandawa ya di 0811 8165 165 untuk perubahan data ya teman-teman. Jadi WhatsApp Pandawa aja, nanti ada menu perubahan data, nanti klik-klik aja ya teman-teman, ikutin prosesnya, nanti sudah insya Allah sudah terganti. Oke, next pertanyaannya dari kakak Hanin Giana. Kak, kalau nggak punya kakak, adanya KTP aja, bisa nggak BPJS nggak kak? Ya kalau misalnya kakak terdaftarnya sebagai peserta PBIJK dan PB itu wajib kak harus melampirkan kakak ya kak. Kakaknya itu harus dalam bentuk barcode dan nanti dia kalau misalnya ingin mendaftarkan sebagai peserta mandiri ataupun PBI itu dia harus di dalam satu kakak di kelas yang sama. Kalau kakak ingin mendaftarkan sebagai peserta mandiri, kakak ingin di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 berarti nanti dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak gitu ya. Contohnya misalnya di BPJS Kesehatan itu kan ada 3 kelas ya. Di kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan. Kalau misalnya di dalam anggota keluarga itu ada 5 orang, berarti kalau misalnya kakak mengambil di kelas 2 ya itu 100.000 iurannya berarti dikalikan 500.000 per bulan gitu ya. Next pertanyaannya dari kakak Ilham. Kamu tanya udah saya jawab ya. Next dari pertanyaan dari kakak apa ini? Gelembung-gelembung ya. Kak BPJS saya kan tertunggak kak. Terus kemarin saya daftar ke rehab di aplikasi Mobil JKN ya kak. Kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta rehab itu kakak untuk mengaktifkannya itu harus lunas dulu tunggakannya. Dicicilnya harus lunas dulu ya kak. Dan dibayarkannya kan dia harus dengan bulan berjalan gitu ya. Kalau misalnya tunggakannya kakak cicil selama 6 bulan berarti jumlah cicilan sama iuran bulanan itu harus berjalan terus sehingga ada
Udah diklik. Udah ya. Oke, sorry teman-teman. Ada ini ya, terjeda ya, bentar ya. Oke, ini pertanyaan dari kakak Nura Jijigran. Tunggakan saya sudah hampir 10 juta. Gimana mau bayarnya? Nggak bisa karena nggak kerja. Kak, kalau misalnya tidak sanggup untuk membayarkan tunggakan sekaligus, kakak bisa ikut namanya program rehab, yaitu program Cana Pembayaran Bertahap. Ya, jadi untuk kakak yang tidak sanggup membayarkan iuran sekaligus, kakak bisa mencicil. Nah, cicilannya gimana? Jika tunggakan kakak sudah lebih dari 4 bulan, di BPJS Kesehatan itu bisa dicicil, dan tunggakan yang dihitung di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan gitu ya. Jadi kakak ikut aja program rehab, bisa mendaftarkannya dari aplikasi mobile JKN atau datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu ya. Next pertanyaannya dari kakak, Assalamualaikum kak, mau tanya, bagaimana caranya bikin kartu BPJS Kesehatan kertas? Iya kak, kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu sekarang sudah tidak cetak lagi belangko ya kak ya, yang dalam bentuk KTP itu sudah tidak cetak lagi kak. Nah, kapan cetaknya? Itu memang sudah tidak dicetak lagi. Jadi kalau misalnya kakak emang memerlukan, kakak tinggal download aja aplikasi mobile JKN, masukkan nick dan nomor HP, nanti sudah bisa login. Jika sudah bisa login, nanti kakak tinggal tampilkan aja bentuk kartu dari aplikasi mobile JKN. Jika kakak perlu berobat, kakak tunjukkan aja kartunya dari aplikasi mobile JKN. Namun emang jika dibutuhkan untuk print out, maka kakak tinggal kirimkan aja ke email kakak yang terdaftar dari aplikasi mobile JKN. Nanti dikirimkan melalui email, sudah ada terkirim dalam bentuk PDF dan sudah ada tampilan depan dan ada tampilan belakang gitu ya. Next teman-teman boleh dibantu tetap layar ya. Oke. Next pertanyaannya dari kakak Saiful Bahri. Gimana cara akses aplikasi JKN kak? Aksesnya kakak tinggal download aja di App Store atau di Play Store kakak. Kakak tinggal download aja. Kalau misalnya download, tinggal masukkan nick dan nomor kakak, nick dan nomor HP, nanti sudah bisa diakses gitu ya. Namun jika terkendala di nomor HP-nya sudah tidak bisa dipakai, sudah terblokir ataupun entah kemana nomor HP-nya, tinggal kakak ubah aja di WhatsApp Anda kita di 0811 8165 165 gitu ya. Nah, pertanyaan dari kakak Monica, BPJS gratis sama KIS apa bedanya kak? Sama aja ya. Dulu namanya KIS, sekarang beralih ke JKN. Dulu namanya ASKA, sekarang beralih ke BPJS Kesehatan ya. Sama, cuma namanya aja yang berbeda ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Hasanaga 282, BPJS Tenaga Kerja. Kakak ketenaga kerjaan dan kesehatan berbeda. Kakak dapat tanyakan aja ke BPJS Ketenaga Kerjaannya, kita beda instansi. Oke. Next pertanyaannya dari kakak Ira Rahmalina, operasi patah tulang akibat kecelakaan bisa di cover nggak kak sama BPJS? Nah kalau misalnya yang patah tulang dan seperti itu kak, itu tergantung dari indikasi awal ya, dari surat keterangan polisi, apakah kak kecelakaan tunggal, ganda atau dalam bekerja gitu ya. Pihak BPJS Kesehatan itu harus teliti dulu gitu kak. Kalau misalnya nanggung dalam proses kecelakaan. Kalau misalnya kakak kecelakaannya tunggal, nah itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau misalnya dalam kasusnya kakak kecelakaan ganda, nah itu ada pihak-pihak yang awalnya menanggung kak. Kalau misalnya kakak kecelakaan ganda dalam misalnya dalam status kakak bekerja, itu yang tanggung dari instansi kakak. Misalnya kakak bekerja di swasta gitu ya, itu yang ditanggung biasanya dari pihak BPJS Tenaga Kerjaan. Kalau misalnya kakak PNS, berarti kakak yang tanggung adalah Taspen. Kalau misalnya kakak TNI Polri, maka yang tanggung adalah Asabri. Namun jika kakak bukan pihak manapun, maka kakak jika itu pengeluaran surat ganda, kakak dapat mengajukan untuk klaim dari apa tuh namanya, jasara harja. Dari jasara harja ya teman-teman ya. Nah nanti kalau misalnya emang sudah ditanggung besar biayanya sebesar 20 juta, sudah melebihi dari itu, maka selanjutnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Teman-teman boleh dibantu tetap layar ya sambil bertanya ya, sambil saya menjawab ya teman-teman ya. Karena pertanyaannya dari kakak Alifa Fashion, gimana caranya mau nonaktifkan BPJS Mandiri? Kakak tidak bisa nonaktif ya. BPJS Kesehatan hingga sekarang jika sudah terdaftar itu tidak bisa menonaktifkannya. Kenapa kakak menonaktifkan? Padahal kan BPJS itu sistemnya gotong royong kak.
kita nggak tahu umur kita dan tidak tahu kita akan sakitnya kapan ya Kak ya. Usahakan BPJS-nya selalu aktif ya teman-teman. Oke, next pertanyaannya dari Abang Hani. Maaf Kak, saya baru daftar BPJS Mandiri kemarin, baru bayar pertama itu langsung 70.000, kira itu buat SMA istri kah? Berarti berdua kelas 3. Oh iya Kak, berarti gini Kak, kalau misalnya Kakak terdaftarnya sebagai peserta mandiri, Kakak ambil kelas 3, nah itu dia harus mendaftarkannya itu dalam satu kakak. Misalnya nanti kalau misalnya kakak baru mendaftarkannya ada 2 orang anak, terus kakak dan istri berarti kan ada 4, berarti dikalikan 4 Kak. Kalau misalnya kakak di dalam satu kakak baru 2 orang berarti 70.000 Kak. 35 dikalikan 2 gitu ya. Jadi dia iurannya itu berjalan dia sesuai dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak gitu ya. Next, pertanyaan dari Kakak Nani Suryani. Assalamualaikum Bu, saya punya BPJS mau pindah ke yang mandiri. Gampang banget Kakak kalau misalnya BPJS-nya sebelumnya PBI ingin mendaftarkan sebagai peserta mandiri, itu Kakak tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, klik aja kalau Kakak misalnya mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri di aplikasi Mobile JKN sudah bisa. Kakak pilih dulu Kakak ingin di kelas berapa, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Pastikan dulu Kakak ingin mendaftar di kelas berapa ya. Di kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 3 35.000 per bulan. Jika sudah pasti, sudah fix, Kakak ingin langsung aja mendaftarkan ya Kak. Nanti dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Misalnya dalam anggota keluarganya ada 3 orang, berarti dikalikan 3 gitu ya Kak ya. Jika sudah memang nanti sudah bisa diakses sebagai peserta mandiri gitu ya. Next pertanyaannya dari Kakak AG, Kak saya ada tunggakan 6 bulan karena saya belum kerja lagi, solusinya bagaimana Kak? Nah kalau misalnya Kakak sudah ada tunggakan 6 bulan, Kakak tidak mampu untuk membayarkan tunggakannya sekaligus, Kakak bisa ikut namanya program cicilan karena tunggakannya Kakak sudah melebihi dari 4 bulan gitu ya. Bagaimana caranya? Kak tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, di situ ada menu New Rehab 2.0, Kakak klik aja berapa jumlah tunggakan Kakak dan Kakak pilih aja Kakak ingin ditanggung atau dicicil berapa bulan gitu ya. Jika sudah Kakak terdaftar, maka Kakak tinggal membayarkan cicilannya dan jumlah dan iuran berjalannya. Kak pastikan untuk membayarkan segera karena jika tunggakan sudah melambung nanti Kak semakin bingung untuk membayarkannya dan status aktifnya akan bertambah lama gitu ya Kak ya. Oke, next. Pertanyaannya dari Tanya Bu, iya Kakak CEO. Next, pertanyaan Umi Amsar 14. Bagaimana kalau ada tunggakan Kak? Kalau misalnya ada tunggakan, dibayarkan tunggakan sekaligus sehingga statusnya langsung aktif atau Kakak dapat mencicil di program rehab yaitu program pembayaran bertahap. Nah, kalau misalnya masih mencicil itu ya statusnya masih nonaktif. Kapan aktifnya? Jika sudah tunggakannya semua lunas gitu ya. Next, pertanyaan dari Kakak Akila. JMO itu di ketenaga kerjaan Kakak. Oke nih, maman gue, Kak, BPJS saya juga 6 tahun. Kalau dituntut pembayarannya apakah aktif kembali Kakak di BPJS Kesehatan itu tidak ada dituntut ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengaktifkan kembali itu Kakak bisa ikut program rehab yaitu program rencana pembayaran tetap. Nah, kalau kayak kasus di Kakak maman gue ini kan sudah 6 tahun ya. Di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 2 tahun aja. Jadi tunggakannya itu ada terhitung 2 tahun. Jadi untuk melunasinya Kakak bisa melunasi tunggakan itu sekaligus atau Kakak ikut program rehab yaitu program rencana pembayaran bertahap gitu. Sehingga nanti kalau misalnya Kakak sudah lunas mencicilnya baru statusnya aktif. Saat Kakak mencicil itu statusnya masih nonaktif. Dia aktifnya kapan? Setelah pelunasannya selesai gitu ya Kak ya. Next, pertanyaan dari Kakak Patan. Mbak kalau mau ambil jam sostek apa aja syaratnya? Ya, untuk Kakak jam sostek. Iya, sekarang namanya sudah JKN ya Kak, di BPJS Kesehatan yang sudah berubah. Kalau Kakak ingin terdaftar, itu Kakak pastikan dulu di kelas apa, kalau misalnya mau terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti Kakak ingin langsung aja mendaftarkannya, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau Kakak ingin mendaftarkan sebagai peserta PBI, tergantung kebijakan di setiap daerah gitu ya. Next, pertanyaan dari Kakak Gusti Badalu. Kak, kalau tunggakan BPJS Mandiri bisa dihapus nggak tunggakannya? Hingga sekarang tunggakan itu tidak ada penghapusan dan tidak ada caranya hanya dengan dicicil atau Kakak melunasi tunggakannya sekaligus gitu ya. Next, pertanyaan dari Kakak MFDD Dun, cara memperhatikan BPJS punya kakak yang sudah meninggal BPJS Mandiri K3. Iya Kak, kalau misalnya tunggakan masih tunggakan. Kalau iurannya masih berjalan padahal orang yang sudah meninggal berarti itu Kakak belum melaporkan di BPJS Kesehatan. Nah, caranya cukup gampang Kakak tinggal akses saja di
WhatsApp Pandawa kita di 08118165 nanti laporkan bahwa ada pengurangan anggota keluarga. Nah, nanti kakak tinggal melampirkan aja akta kematian ya kak. Pastikan anggota keluarga tersebut sudah keluar dari kakak yang terbaru. Pastikan kakaknya juga sudah kakak barcode ya kak. Nanti kakak kakak lampirkan aja kakak barcode-nya yang anggota keluarga yang sudah meninggal. Kemudian ada akta kematiannya ya gitu. Next pertanyaannya dari kakak Haji Apu. Assalamualaikum kak, BPJS saya sudah 2 bulan belum bayar. Apakah masih prabayar yang 2 bulannya? Kak, kalau misalnya belum bayar, kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, itu dia statusnya langsung nonaktif kak. Sebulan aja kita menunggak tidak membayarkan iuran, itu langsung statusnya nonaktif, ya kak? Oke, statusnya nonaktif, ya kak? Oke. Oke. Ya kalau misalnya berpindah gratis bisa nggak karena udah nggak kerja. Nah kalau misalnya ingin berpindah gratis, kakak tidak kerja itu sebenarnya kakak bisa mendaftar sebagai peserta PBI. Nah tapi dia harus ada kualifikasinya. Kalau kakak ingin mendaftarkan sebagai peserta PBI JK, maka kakak datang aja ke kelurahan, ajukan ke pihak kelurahan. Nanti kalau misalnya dianggap sama pihak kelurahan kakak layak untuk menerima peserta PBJK, nanti dikirimkan datanya ke dinas sosial. Nanti pihak dinas sosial yang mengirimkan data-data ke BPJS Kesehatan gitu ya, bahwa peserta-peserta ini yang layak untuk diaktifkan sebagai peserta PBJK. Namun kalau kakak ingin terdaftar sebagai peserta PBI APBD, kakak baiknya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kakak tanyakan regulasinya di setiap daerah ya, karena setiap daerah itu regulasinya berbeda-beda. Kita tidak bisa jawab untuk PBI APBD karena setiap daerah itu kebijakannya berbeda-beda gitu ya kak, apa aja syarat-syaratnya itu berbeda-beda. Jadi baiknya kalau misalnya kakak ingin daftar sebagai peserta PBI APBD, kakak datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk menanyakan regulasinya setiap daerah. Oke, next pertanyaannya dari kakak Abdul Karim. Bu, saya muter Batu Mbak, mau cek BSU. Kalau misalnya BSU itu di tenaga kerjaan ya kak, di kesehatan tidak ada namanya BSU. Next pertanyaan dari kakak Ashila ya nih kak, kenapa saya nggak aktif waktu saya berobat ke puskesmas Desember kemarin kak? Kakak bisa cek secara berkala. Kalau misalnya kakak statusnya non aktif itu bisa berbeda-beda kakak, tergantung dari kakak terdaftarnya sebagai peserta apa gitu ya. Kalau misalnya kakak terdaftarnya sebagai peserta PBIJK, memang dia bisa sewaktu-waktu aktif dan sewaktu-waktu non aktif karena dianggap harus bergilir dengan peserta yang dikiranya layak untuk diaktifkan dan lebih urgensi gitu ya kak. Kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti kakak dalam status menunggak gitu. Kalau kakak ingin mengakses kembali, berarti kakak harus melunasi tunggakan sebelumnya gitu ya. Next pertanyaannya dari kakak Haris Ardiansyah BP. Saya sudah lama nonaktif, gimana cara aktifnya? Kakak terdaftar sebagai peserta apa nonaktifnya? Kalau misalnya PBI itu uh, uh, cek dulu PBIJK atau PBI APBD. Kalau misalnya kakak mandiri berarti kakak sebelumnya menunggak, lunasi dulu tunggakannya sehingga bisa aktif ya kak. Next pertanyaan dari kakak Nyai Dasima. Kemarin habis ngurus beasiswa, kira-kira nunggu berapa hari ya kak cairnya itu ketenaga kerjaan ya kak, bukan kesehatan. Next pertanyaan dari kakak Sanjay ya. Anak saya sudah off oleh perusahaan tempat saya kerja, sudah umur 21 tahun, gimana cara aktifinnya? Kalau misalnya anak kakak masih dalam satu apa nih, masih pendidikan atau masih kuliah, itu kakak tinggal melampirkan aja keterangan surat aktif kuliah ya kalau untuk melanjutkan hingga umur 24 tahun. Namun jika
anak kakak tidak melanjutkan pendidikan, maka sudah tidak bisa diaktifkan sebagai tanggungan dari bapak gitu. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan? Kakak dapat untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri gitu ya. Next pertanyaannya dari kakak Dimas. Kak, dulu saya pernah punya tunggakan dan sekarang udah kerja di perusahaan, apa perlu donasi? Perlu kakak. Tunggakan itu tetap jadi kebijakan kakak dan tidak akan hilang dan tidak akan dihapuskan jika kakak tidak membayarkan tunggakan-tunggakan sebelumnya gitu ya. Next, pertanyaan dari kakak Momi Al. Apakah TNI sudah meninggal dapatkah saldo dicairkan? Kakak, kita kesehatan, bukan tenaga kerjaan. Dapat ditanyakan ke tenaga kerjaannya. Yang namanya hal cairan itu di tenaga kerjaan, bukan di kesehatan ya. Next, pertanyaannya dari kakak Expil. Iya, ini siapa Expil ini? Oke, next pertanyaannya. Kakak Lina ya. Kak, apa bisa tunggakan bisa dicicil? Bisa Kak, ikut aja program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Ikut program aja program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Bagaimana cara mendaftarnya? Mendaftarnya kakak tinggal klik aja di aplikasi mobile JKN, download aplikasi mobile JKN, klik ada menu Rehab 2.0, lihat tunggakannya kakak sudah berapa dan kakak pilih tunggakannya ingin dicicil berapa bulan gitu ya. Next, kakak dari MFD Dun. 3 pertanyaan terakhir ya kak, karena baterainya sudah habis. Next, pertanyaan dari kakak MFD Dun. Cara memperhentikan BPJS punya kakak. Oh, udah saya baca ya. Next, pertanyaannya dari kakak Prabu Arya Wijaya. Kak, bagaimana supaya bisa dapat BPJS pemerintah? Nah, itu ada dua kebijakannya. Ada satu dari ingin terdaftar dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. Kalau misalnya daerah, itu tergantung regulasi setiap daerah. Tanyakan dulu regulasinya setiap daerah, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, tanyakan regulasinya seperti apa. Nah, kedua PBIJK itu kakak datang aja ke kelurahan, kakak sampaikan kakak ingin mendaftarkan sebagai peserta PBI, nanti datanya dikirimkan ke dinas sosial dan dinas sosial mengirimkan ke datanya ke pihak BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kakak layak sebagai peserta penerima PBIJK gitu ya kak. Nah, 2 pertanyaan terakhir dari kakak Ana Widi. Kak, bisa aktifkan BPJS yang off di kakak? Iya kakak, kalau misalnya BPJS-nya off, kakak cek dulu ke pesertaannya apa, apakah PBI atau mandiri. Kalau misalnya mandiri, kakak harus melunasi tunggakan. Kalau misalnya kakak PBI, itu kakak syaratnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Next, pertanyaan dari kakak Jasmine. Kak, mau tanya mbak, saya udah pisah kakak sama suami. Nah, sekarang mau bayar BPJS tapi satu orang dulu. Kalau misalnya kakak sudah pisah kakak, pastikan kakaknya sudah berpisah, kemudian kakak tinggal laporkan aja dari WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Ya, cek aja menu administrasi. Terakhir ya kak, pertanyaannya ya. Next, pertanyaannya dari kakak Samboga ya. Anak pangkat desa nomor 4 dapat iuran dan dapat diskon favorit, gimana caranya tidak ada kakak, di BPJS Kesehatan tidak ada ya, kemungkinan di ketenaga kerjaan tidak ada di BPJS Kesehatan. Kak, kenapa operasi mata tidak tanggung BPJS? Kakak, tergantung. Kalau misalnya tergantung indikasi medis kakak, bukan tidak ditanggung operasi mata. Kecuali lasik ya, lasik yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan kemungkinan. Nah, kalau misalnya kakak sakit mata, terus kakak berobat mata di BPJS di rumah sakit, itu ditanggung kok kak. Ya, tergantung dari indikasi medis di dokter. Oke teman-teman, mungkin oke, satu lagi pertanyaan dari kakak Rahmat Kurniawan. Kak, kartu Ki saya belum bisa diambil, bisa diaktifkan lagi kak untuk mengaktifkan kembali ya. Pastikan dulu status kepesertaannya kakak apa. Kalau misalnya mandiri berarti kakak lunasin dulu tunggakannya. Kalau misalnya kakak PBIJK berarti kakak harus mengurus kembali PBI APBD. Kak, tanyakan dulu regulasinya setiap daerah. Gitu ya kak ya. Terima kasih atas hari ini. Kemudian jika teman-teman ingin bertanya kembali, boleh follow dulu di akun kita di Nahaba ini, diklik aja klik tombol follow. Jika nanti ingin bertanya kembali, bisa tanyakan di minggu depan ya, di hari Kamis di jam 4 sore ya. Teman-teman boleh bertanya kembali jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu saya jawab. Jadi teman-teman ya. Dan teman-teman semuanya boleh dibentuk tetap dulu tombol follow dan terima kasih banyak. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu saya jawab atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya akhiri dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak teman-teman.